Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiyatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillah wa ikhwani. Mudah-mudahan tidaklah menjadi langkah kita ke masjid ini kecuali diangkat derajat kita dan digugurkan dosa-dosa kita. DKM Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh pengurus yang telah menghidupkan subuh-subuh Ramadan dan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan lelah letih itu menjadi kebaikan buat beliau semua di akhirat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu surat favorit yang kita baca kalau tarawih. Satu surat yang kadang-kadang kita baca kalau lagi buru-buru. Kalau niatnya buru-buru, ini yang dibacanya. Surat Al-Kautsar turun ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya, kemudian beliau tersenyum. Senyumnya baginda Nabi Muhammad SAW itu dalam banyak riwayat ka'anna syamsa tajri min wajhihi. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum itu seakan-akan matahari beredar di wajahnya, bercahaya. Ada lagi yang mengatakan kalau baginda Nabi SAW tersenyum itu idza tabassama, dia seperti qit'atun minal qamar, seperti potongan rembulan. Rembulan itu kalau dilihat adem. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu tersenyum, siapapun yang melihat gundah gulananya hilang, adem. Yang lebih dahsyat lagi bahkan dikatakan, kata salah seorang sahabat, aku keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Satu ketika aku keluar rumah, Rasul SAW juga keluar rumah. Saat itu bulan purnama, Lailatul Badri. Aku lihat Rasul SAW waktu itu pakai baju merah. Lalu aku lihat ke bulan purnama itu, betapa indahnya bulan purnama. Tapi aku lihat ke wajah Rasul SAW. Aku lihat lagi ke bulan purnama, aku lihat lagi ke wajah Rasul SAW. Lalu beliau katakan, benar-benar wajahnya Rasulullah SAW lebih indah dari bulan purnama. Nah, ini surat Al-Kautsar turun, Rasul SAW angkat kepalanya dan beliau tersenyum. Maka surat Al-Kautsar itu sangat-sangat berhubungan dengan kegembiraan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Kautsar sangat berkaitan dengan kesenangan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan kesedihan-kesedihan, kepedihan, penderitaan demi penderitaan. Yang kalau penderitaan ini ditaruh di pundak kita, babak belur kita, nggak sanggup. Kalau kesedihan Rasul SAW itu ditaruh di pundak kita, tiarap kita, nggak sanggup. Dan ya ini yang perlu kita sadari betul. Jarang sekali manusia yang dapat kesulitan seperti kesulitan yang dialami Rasulullah SAW. Jarang sekali ada manusia kita mengalami cobaan seberat yang dialami Rasulullah SAW. Jarang, mungkin gak ada. Yuk kita lihat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Ailan artinya adalah orang yang membutuhkan dukungan dari keluarga. Ailan, kita adalah orang-orang yang butuh dukungan keluarga. Tapi lihat apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dan beliau tidak sempat melihat wajah ayahnya. Beliau tidak bertemu ayah. Masih kecil, umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Saat itu seorang anak sangat butuh kasih sayang ibunya. Ailah, dirawat oleh kakeknya, wafat kakeknya. Orang yang paling melindungi baginda Nabi Muhammad SAW, yang paling protektif kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pamannya Abu Thalib wafat saat beliau benar-benar butuh dukungan, wafat. Yang lebih dahsyat dari itu, di masa-masa awal perjuangan beliau, masa-masa Mekah, orang yang paling dekat sama beliau, orang yang paling mendukung beliau lahir dan batin, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wafat. Sayyidatuna Khadijah wafat 11 Ramadan kemarin jatuhnya. Kemarin 11 Ramadan hari Jumat, itu tanggal wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat di pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu permintaannya sebelum wafat, Sayyidatuna Khadijah. Ini ada dalam kitab Al-Bushra namanya, karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Permintaan dari Sayyidatuna Khadijah saat ingin menghembuskan nafas terakhir, tanggal 11 Ramadan di pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau minta, beliau tanya dulu, ya Rasulullah, kira-kira aku diterima nggak sama Allah nih? Masih nanya begitu. Orang yang udah mendukung Rasulullah SAW lahir dan batin masih nanya kira-kira aku diterima apa enggak sama Allah. Ini mirip omongannya Sayyidatuna Asiyah, istri Fir'aun, mirip. Aradin anni rabbi am sakhitun. Ya Allah, kira-kira wahai Musa, kira-kira aku diterima enggak? Udah dicambuk, ditindih batu, diikat, masih nanya kira-kira imanku ini diterima enggak? Padahal bayaran imannya yang cuman beberapa waktu itu bayarannya kematian, siksaan. Masih nanya kira-kira imanku yang model begini diterima apa enggak? Nah ini juga yang ditanya oleh Sayyidatuna Khadijah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kau sudah ditunggu. Kau sudah ditunggu. Kalau begitu aku minta satu. Permintaan beliau sederhana gitu. Aku minta burdah, selendang. Aku minta selendangmu yang kau pakai waktu kau nerima wahyu. Itu kain kafan. Maka Rasul SAW mengatakan pasca beliau wafat, Sayyidatuna Khadijah mau meninggal dan hanya itu yang diminta. Beliau heran. Beliau hanya minta selendangku doang. Malaikat Jibril alaihissalam turun dan membawa kain kafan. Wafat saat dimana Rasulullah SAW sangat butuh dukungan. Ailan fa'aghna. Satu ketika ada satu masa yang betul-betul berat yang dialami Rasulullah SAW. Yang berat banyak ya, tapi ini salah satu yang berat sekali. Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau bersama para sahabat akan melaksanakan haji. Waktu itu Mekah masih dikuasai orang kafir, orang-orang kafir, orang musyrik.
bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya bisa melaksanakan haji. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu ta'ala insyaallahu aminina ru'usakum aminina muhallikina ru'usakum muqassirina la takhafu. Rasulullah bermimpi bahwa akan masuk ke Mekah bersama para sahabat melaksanakan haji. Maka diumumin, ayo kita pergi haji. Udah pakai kain ihram tuh. Pakai kain ihram. Bawa sembelihan. Tapi nggak ada jaminan nyampe Mekah selamat. Bisa jadi di jalan dicegat. Tetapi mereka perjalanan ini bukan untuk perang. Banyak jumlahnya ini, 1000. Bahkan ada riwayat mengatakan 1800 jamaah hajinya. Jamaah haji ini 1800. Nggak bawa peralatan perang, pakai pakaian ihram, kemudian bawa dari Madinah ya. Sekarang ini kita naik bis dari Madinah ke Mekah tuh 6 jam kali ya, 5 jam 6 jam. Bayangin jalan, ini jalan ini, jalan kaki. Bawa sembelihan, bawa domba, bawa kambing, supaya aman nyampe ke Mekah. Mereka ngelewatin satu jalan yang bahkan nggak dilalui oleh binatang. Masya Allah, binatang aja nggak lewat situ, apalagi manusia, supaya nggak diserang. Maka dikisahkan kaki mereka itu melepuh, sendalnya melepuh, kakinya melepuh, berdarah karena treknya yang luar biasa. Ya gunung batu, bukan kayak gunung salak. Dan itu bawa sembelihan. Begitu sulitnya perjalanan. Ternyata orang-orang kafir udah siap-siap nih, pengen nyerang. Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat duluan. Nah itu, inilah yang kemudian jadi perjanjian Hudaybiyah. Di antara perjanjian itu adalah aman, nggak ada perang, damai, nggak saling serang, tapi syaratnya mereka tidak bisa berangkat haji nggak bisa masuk Mekah tahun ini, tahun depan. Nggak bisa sekarang, tahun depan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita pimpinan rombongan punya jamaah 1000, ini jamaah udah walimatus safar, sekampung tahu dia mau haji. Ini jamaah yang nganter 3 bis, padahal yang berangkat 1 orang. Nyampe di Jeddah, udah semua barang udah siap. Begitu sampai di Jeddah, kata orang sono, pulang. Gak bisa, tutup. Ini kalau bukan terjadi sama sahabat, rusuh. Kalau hal ini terjadi bukan kepada para sahabat, rusuh. 1-2 sahabat protes. Rasulullah SAW bilang pulang, lepas kain ihram. Nah mungkin inilah salah satu pertama kali di mana para sahabat seperti nggak mau dengar Nabi. Nggak mau dengarnya Nabi itu nggak mau lepasin kain ihram maksudnya. Tentu yang sedih bukan cuma sahabat, Rasul juga sedih karena Rasul SAW melihat bahwa beliau masuk Mekah dalam keadaan aman bersama para sahabat, dan ternyata itu tidak terjadi saat itu. Belum. Kondisi psikologi saat itu kita bisa bayangkan, hancur berkeping-keping. Jamaah sedih luar biasa. Dan yang paling sedih adalah Rasulullah SAW. Saat itu beliau pulang butuh dukungan, dan Sayyidatuna Khadijah wafat. Wa wajadaka 'ailan fa'adhana. Dan ini adalah kesulitan-kesulitan atau penderitaan, kesedihan-kesedihan yang nyaris kita nggak akan pernah ngerasain seberat ini. Seberat ini. Kita pikir bahwa hanya anak yang butuh kepada orang tua,
Hanya anak yang butuh dukungan orang tua? Tidak. Orang tua juga butuh dukungan anak. Kalau kita pulang, kita punya anak, ngelihat anak kita sehat, anak kita main, anak kita bercanda, anak kita ketawa, mungkin capek-capek kita kerja tuh hilang. Kalau kita punya anak bayi yang kalau bangun tidur ketawa, mungkin segala masalah yang kita punya di kerjaan kita hilang begitu melihat senyuman anak kita. Anak kita menjadi penggembira kita. Anak kita menjadi pelipur lara kita, penghilang kesedihan kita. Tetapi apa yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW? Berapa putra putri beliau yang wafat? 5. 5 orang. Bisa kita bayangkan itu. Karena beliau mengalami masa kecil tanpa ayah. Beliau singkat bersama ibunya, maka beliau tidak. Kalau kita ngerasa waktu kecil kita kurang, memori kita nggak ada sama orang tua kita. Bagaimana sih kasih sayang orang tua kita sama kita waktu kecil? Orang tua kita udah pergi sebelum kita lahir. Kita nggak pengen itu terjadi sama anak kita. Kita pengen anak kita menjadi anak paling bahagia di dunia ini. Seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Anak putra putri beliau wafat. Kecuali Sayyidatuna Fatimah itu. Satu ketika anak beliau yang bernama Ibrahim wafat. Ibrahim. Sedihlah rumah beliau itu. Rumah ketika itu ya nggak kayak sekarang gagah-gagah, ada tembok dan bilik tipis. Karena tipisnya tembok itu, maka kalau ada orang ngomong di luar, di dalam kedengeran. Ngomong di dalam rada kencengan dikit, di luar kedengeran. Nggak banyak privasi yang bisa dijaga. Kita tahu lah, kalau kita lihat replika rumah Rasulullah SAW itu 5x4 itu. 5x4 itu. Dan kalau diginiin itu nyampe. Kalau tangan kita begini nyampe. Rasulullah itu kan kalau dalam banyak riwayat nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak pendek, sedang. Nah kalau begini nyampe, berarti rumahnya nggak tinggi-tinggi amat, kecil. Jadi kalau mau bikin sunnah Rasul itu 5x4 sebenarnya mah. Cuma kan nggak mau kita. Jadi kan kita sunnah Rasulnya kan pilih-pilih ya, sunnah minat-minatan sebenarnya. Nggak ada. Jadi nanti kalau kita punya rumah 5x20, 5x4, Ustaz rumahnya kecil amat, sunnah Rasul. Emang saya mau ngikutin sunnah Rasul. Dalam hati emang bisanya segini, gimana tanahnya cuma segitu. Ya sunnah Rasul. Apakah Rasul nggak bisa bikin yang lebih? Bisa banget, orang ditawarin bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri kok. Mau harta seberapa banyak bisa, tapi enggak. Ini sunnah. Jadi kalau kita bilang kita nih ahli sunnah, ya sunnah minat-minatan udah. Ya, kalau untuk membuktikan yang lain gampang dah. Kata sahabat itu kan, Rasulullah SAW itu masabi'a alu Muhammadin hatta qubit. Keluarga Nabi dan keluarganya itu nggak pernah kenyang kalau makan itu sampai wafat. Berarti kenyang itu adalah sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi. Kan simpel nih definisi bid'ah, nggak pernah dilakukan Nabi. Kenyang tuh bid'ah tuh. Jauh-jauh amat bid'ah yang lain-lain. Gua usah ngomongin bid'ah maulid dah. Kenyang tuh bid'ah tuh. Itu ada di dalam kitabnya Al-Anwarul Muhammadiyah karangan Al-Qadhi Syekh Muhammad Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Al-Anwarul Muhammadiyah. Seorang qadhi, seorang alim ulama, seorang sastrawan, seorang sejarawan. Asyibau bid'atun. Kenyang itu bid'ah yang terjadi di zaman para khalifah itu. Ya, khalifah zamannya Muawiyah dan seterusnya. Nah, mereka raja-raja yang duitnya banyak. Kalau khalifah yang 4 beda. Jadi kita ini sunnahnya sunnah minat-minatan. Kecil rumahnya, ruang keluarganya jadi depan.
di bawah sinar matahari ruang keluarganya. Jadi kalau orang kumpul-kumpul di depan rumah ya kedengeran dari sebelah lagi kumpul-kumpul ya kedengeran dari kita. Nggak banyak privasi yang bisa dijaga. Celakanya tetangga Nabi Muhammad SAW adalah, masya Allah, musuh paling brengsek dalam Islam itu Abu Lahab. Dan itu adalah pamannya. Wafat Ibrahim, putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedihlah keluarga itu. Begitu kedengeran kabar di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang wafat, anaknya wafat, ada yang nangis, apa yang terjadi dengan tetangga sebelah? Ketawa, Pak. Ketawa, Pak. Kita bayangin kalau rumah kita kebakaran, orang bilang suruh sabar aja kita belum tentu selesai tuh nangis kita tuh. Ini begitu rumah kita kebakaran, tetangga kita bilang syukurin loh. Kira-kira apa itu yang kita alami saat itu? Saat kita di PHK, yang harusnya orang bilang sabar, boro-boro bilang sabar. Orang bilang ngerasain loh, gue demen deh kalau lu di PHK. Berlapis-lapis kesedihan itu. Sudahlah sedih ditinggal, nggak kebayang kita kalau ditinggal sama anak kita. Tetangganya ikut-ikutan, ketawa tuh tetangga. Dia keluar rumah tuh, Abu Lahab tuh keluar rumah, dia bilang batara Muhammad, batara Muhammad, batara Muhammad, terputus Muhammad, terputus Muhammad, terputus Muhammad. Maksudnya nggak akan ada lagi orang yang nerusin nama Muhammad. Karena laki-laki itu kan yang akan nerusin nama bapaknya. Kalau perempuan itu kan nerusin nama suaminya. Rasul SAW habis putranya, batara Muhammad, nggak akan ada yang nerusin nama Muhammad. Terputus silsilahnya Muhammad. Senang, Abu Lahab senang. Bayangkan dalam keadaan kena musibah, orang senang. Berlapis-lapislah kepedihan dan kesedihan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rentetan-rentetan kesedihan itulah turun surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh benar-benar kami telah memberimu Al-Kautsar. Sungguh benar-benar kami telah memberimu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Ya Rasulullah, aku telah memberimu Al-Kautsar. Saat Rasulullah sedih, ya Rasulullah, aku telah memberimu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan dapati untuk ngomongin satu ayat ini, Imam Ibnu Katsir butuh beberapa halaman. Imam Ibnu Katsir butuh beberapa halaman untuk ngomongin Al-Kautsar ini doang. Di dalam banyak riwayat Al-Kautsar ini adalah nahrun fil jannah, sungai di surga. Dalam narasi lain haud fil jannah, telaga di surga. Ya Rasulullah, aku telah memberimu sungai di surga yang namanya Sungai Kautsar. Sungai itu adalah sungai hafatuhu min zahabin wa fiddatin, yang sekelilingnya itu terbuat dari emas dan perak. Airnya mengalir di atas durril yaqut, permata-permata. Yang itu bukan hanya akan menjadi milikmu, tetapi nanti umatmu akan bisa minum dari telaga dan sungai itu. Inna a'tainakal kautsar. Ini begitu turun ayat ini, Rasulullah SAW tersenyum. Dan saking senangnya Rasulullah SAW, banyak sekali riwayat yang Rasul itu ngomongin tentang Kautsar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, coba kita lihat apa yang dialami Rasulullah SAW sebelumnya. Sebelumnya sedih, sakit, pedih, menderita. Begitu turun ayat ini, beliau gembira.
Dan begitulah seharusnya fungsi Quran untuk umat Islam. Begitulah seharusnya fungsi Quran untuk orang yang beriman, membalik kesedihan menjadi kegembiraan. Quran bukan hanya petunjuk untuk perilaku kita, Quran bukan hanya petunjuk untuk ibadah kita, tapi Quran juga petunjuk emosi kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah kasih petunjuk bagaimana hatinya harus bergerak, kapan kamu harus sedih, kapan kamu harus senang, kapan kamu harus gembira. Yang tadinya sedih, kata Allah, senang. Begitu Al-Quran itu. Kalau kita sekarang ada istilah-istilah namanya NLP, Neuro-Linguistic Programming katanya. Apa itu? Supaya perilaku kita, neuro itu kan berarti kan pusat saraf, linguistik ya bahasa, programming ya pemrograman. Jadi bagaimana pusat saraf kita itu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang kita gunakan, supaya hidup kita bahagia pakai bahasa itu. Ketinggalan zaman. Kita udah punya Al-Quran, sumber bahasa. Bagaimana Quran itu menggerakkan emosi hati kita yang tadinya harusnya sedih, begitu kita baca Quran langsung senang. Begitulah harusnya fungsi Quran. Dengan satu kesenangan yang nggak bisa digambarkan kepada orang lain kecuali orang itu ngerasain juga gitu. Maka kan ciri-cirinya teman akrab itu tahu rahasia temannya. Ciri-cirinya teman akrab itu tahu rahasia temannya. Kalau dia akrab sama Quran, dia akan tahu rahasia Quran. Berapa lama kita bergaul sama Quran? Berapa banyak rahasia yang kita tahu? Kalau belum ada, mungkin kita belum akrab. Lalu bagaimana bergaul sama yang udah akrab? Supaya kita tahu rahasia Quran dari dia itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah kasih petunjuk kepada emosi hatinya. Rasulullah tersenyum, padahal sedih sebelumnya. Inna a'tainakal kautsar, nahrun fil jannah, haudun fil jannah, telaga di surga. Ada lagi yang mengatakan bahwa al-kautsar itu artinya adalah khairul katsir. Al-khair al-katsir, kebaikan yang begitu banyak. Biasanya kan kalau kita nyebut banyak dalam bahasa Arab itu katsir. Inna a'tainakal katsir, aku kasih kepadamu banyak. Tapi ini disebut dengan satu kata yang nggak biasa disebut, bahkan dalam kosakata mereka itu nggak biasa. Nah, wazannya namanya wazan fau'al, namanya kautsar, fau'al. Ini jarang disebut ini. Ini maksudnya kalau diterjemahin, ini artinya bukan banyak, banyak, sangat banyak, nggak terhingga banyaknya. Udah banyak nggak terhingga itu double dong. Inna a'tainakal kautsar, inna a'tainaka khairul katsir. Aku berikan kepadamu kebaikan yang begitu banyak. Lalu dari makna inilah kemudian ada riwayat yang mengatakan yang dimaksud dengan al-khairul katsir atau kebaikan yang banyak itu adalah Al-Quran wal hikmah. Al-Quran, wahyu Allah, dan hikmah. Apa sih hikmah? Hikmah sama manfaat itu bedanya. Kalau manfaat itu langsung kerasa seketika. Kalau pala kita puyeng, minum puyer langsung hilang puyengnya, itulah manfaat. Kalau hikmah itu beda. Hikmah itu nggak tahu, besok belum tentu ketahuan apa gunanya, belum tentu tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin nggak sekarang, mungkin ntar kalau udah punya cucu baru tahu, oh begini, itu namanya hikmah. Maka itu Al-Quran bilang, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Khairan katsir. Al-Kautsar khairan katsir. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu hikmah, satu peristiwa datang sekarang dan dia sudah melihat 10 tahun lagi kayak begini. Itu hikmah, itu namanya. Itu namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan ilmu kanuragan, bukan. Seorang guru yang bisa melihat muridnya, kalau kamu begini nanti kamu begini. Itu hikmah, itu namanya ilmu hikmah. Siapa orang diberikan hikmah maka dia sudah diberikan khairul katsir, banyak. Diberikan Al-Quran, diberikan wahyu, diberikan hikmah. Ada lagi yang mengatakan diberikan maqamah mahmudah.
tempat yang terpuji, paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Sidratul Muntaha. Inilah hal-hal yang membuat Rasulullah SAW tersenyum. Yang diberikan Allah banyak. Kita lihat, yang dialami Rasul penderitaan, yang Allah omongin kenikmatan. Yang dialami Rasul kesedihan, yang Allah omongin kegembiraan. Kalau kita dapat musibah, cukuplah orang datang kepada kita, nepuk-nepuk pundak kita untuk merasakan kesedihan kita, lalu dia bilang sabar, sabar Ustaz, sabar. Insya Allah ada gantinya Ustaz. Udah, tapi kok mungkin kita juga udah ngomong waktu itu, kita sedih aja udah. Jadi kalau kita kena musibah, cukuplah orang mendukung, sabar. Bagaimana kalau kita kena musibah, lalu ada orang datang kepada kita, syukur, syukur. Tempeleng aja kali itu. Hamba yang dimuliakan dia. Yang harusnya orang itu bersabar, Allah bilang bersyukur. Orang kena musibah, orang sedih, orang menderita, yang dibutuhin kesabaran. Kesedihan membutuhkan kesabaran, kenikmatan membutuhkan kesyukuran. Yang dahsyat, yang dialami kesedihan disuruh bersyukur. Di mana yang model begitu? Apa? Maka perlu kita ingat-ingat setelah ini. Ini Quran turun gak gratis. Ini Quran, ini surat yang cuma 3 ayat yang bisa kita baca satu nafas, turun gak gratis. Bayarannya mahal, tapi kita baca ini kalau pengen buru-buru. Ini surat kalau kita sadar sebelumnya yang dialami Rasulullah kayak bagaimana, gak kebayang. Tetapi kita baca ini karena kita pengen buru-buru. Ini gak gratis untuk Rasul, tapi ini gratis buat kita. Padahal Allah mampu untuk menurunkan Al-Quran dalam satu kitab langsung jadi bisa. Tapi Allah bilang wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu alan nas litaqra'ahu ala muqsin. Dan Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia untuk dibaca Quran itu. Dan turunnya Quran itu bagian demi bagian supaya lebih istimewa. Karena ada peristiwanya, ada sebabun nuzul. Orang kalau dapat kesedihan dia butuh sabar. Orang dapat kenikmatan butuh syukur. Tapi bagaimana orang sedih disuruh syukur? Itulah Quran. Dan saat kita sedih, kalau teman kita datang menghibur kita, kita senang. Kalau ada keluarga kita menghibur kita, kita senang. Tapi beda kalau yang menghibur adalah Rabbul Jalal. Beda kalau lagi sedih yang menghibur adalah Rabbul Alamin. Kalau lagi sedih yang menghibur adalah Allah Azza wa Jalla. Beda urusannya, hilang semuanya. Inna a'tainaka al-kautsar. Rasulullah angkat kepala tersenyum seperti lemburan. Bersyukur, lupakan kesedihan. Yang aku kasih kepadamu lebih banyak dari itu. Anakmu wafat dalam kasih sayangku. Dulu Rasul yang dulu aku suruh anaknya disembelih. Inna a'tainaka al-kautsar. Anakmu wafat dalam keadaan yang sangat baik. Dulu ada seorang nabi yang anaknya suruh aku sembelih. Inna a'tainaka al-kautsar. Bersyukur. Lalu bagaimana bersyukurnya? Fasholli, sholat, wanhar, dan berkorban. Ada yang mengatakan sholat di sini adalah sholat yang sholat seperti kita sholat. Ada yang mengatakan sholat di sini adalah doa, karena sholat itu artinya doa. Ada yang mengatakan sholat ya sholat, ada yang mengatakan sholat di sini adalah doa. Sama saja lah pokoknya lah. Tunjukkan rasa syukurmu itu dengan sholat. Kita melaksanakan sholat mungkin menganggap itu sebagai taklif, beban. Waduh, kalau gua nggak sholat gua disiksa. Mindset kalau gua nggak sholat gua disiksa. Bagaimana Al-Quran ngomong?
Ingat kenikmatan yang aku berikan kepadamu, tunjukkan rasa syukurmu. Sholatmu adalah salah satu bukti rasa syukurmu. Bukan untuk hitung-hitungan kita surga atau neraka. Ingat sholatmu itu, aku udah kasih kenikmatan kamu yang banyak, bayar dengan sholat itu. Wanhar, dan berkorbanlah. Biasanya korban itu disebut juga dzibah. Biasanya kalau di sini disebut nahar. Ini korban yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat besar. Nahar, mengalirkan darah. Wanhar, dan berkorbanlah. Bayangkan, lagi sedih, lagi menderita, tunjukkan rasa syukurmu, ibadah, berkorban. Dulu kau disuruh korban kambing. Dulu yang disuruh ngorbanin anaknya. Nah ini kan sholat dan berkorban ini adalah dua ibadah yang sangat berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Tetapi dahsyatnya Al-Kautsar, kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika di dunia Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di dunia ngomong, berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati ya Allah. Ketika ngebangun Ka'bah, ketika naruh batu untuk ninggiin Ka'bah, beliau doa, ya Allah, Rabbi jadikanlah kami orang yang mendirikan sholat dan keturunanku. Ketika di dunia Nabi Ibrahim mendoakan keturunan yang mendirikan sholat di dunia. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW ketika di Maqamah Mahmudah, di satu tempat di mana orang mencari perlindungan, beliau bilang, ummati. Kecintaan Rasul SAW kepada anaknya yang wafat Ibrahim begitu besar. Kecintaan Rasul kepada anaknya begitu besar, tapi kecintaan beliau kepada umatnya mengalahkan semua. Bahkan sampai beliau di tempat yang paling mulia, beliau bilang, ummati. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lihat bagaimana Al-Quran menghibur seseorang yang sedih. Rasulullah, itu orang yang ngomong Bataro Muhammad, jangan kau pikirin. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, orang yang memerangimu, huwal abtar, dia yang terputus. Orang yang bilang kau terputus, dia yang terputus. Gak usah kau pikirin. Yang kau pikirin, jangan pikirkan kesedihanmu, singkirkan kesedihanmu. Ingat kenikmatan yang aku berikan kepadamu banyak. Tunjukkan rasa syukurmu, sholat dan berkorbanlah. Kalau ada orang yang membencimu, jangan kau pikirin itu. Itu urusanku. Yang jadi urusanmu adalah bersyukur kepadaku. Sebenarnya kalau cuma turun satu ayat ini aja, inna syani'aka huwal abtar, udah cukup. Tetapi Allah tambahin tuh, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ditambahin jadi surat lagi. Harusnya kita senang ada yang dukung kita. Itulah yang bikin Rasulullah SAW tertawa. Tetapi akhlak Rasulullah SAW ini masya Allah. Akhlak Rasulullah SAW. Rasul nggak baca itu ketika sholat di Mekah. Masya Allah. Rasul nggak baca tabbat siada ketika sholat di Mekah, karena itu keluarga beliau. Akhlak apa yang lebih indah dari hamba-hamba Allah yang dimuliakan? Inilah surat Al-Kautsar, surat mahal, sangat mahal, yang dibayar dengan sangat mahal, dengan rentetan kepedihan, penderitaan dan kesedihan. Maka ketika kita baca ini, sadari ini surat adalah kenikmatan yang diberikan kepada Rasul, tapi kita juga dapat gratis. Rasul diberikan sungai, kita dapat sungai itu di surga. Insya Allah. Telaga, kita diberikan telaga itu di surga. Kita bisa minum dari situ. Rasul diberikan Quran, kita dapat Quran itu sekarang. Diberikan wahyu itu sampai kepada kita sekarang. Rasul diberikan Maqamah Mahmudah, itu akan digunakan oleh Rasul SAW untuk mendoakan kita sebagai umatnya. Bahagialah dengan surat ini. Jadi ya mungkin setelah ini kita jadi lebih pengen baca Al-Kautsar ya. Kalau sholat tuh pengen Al-Kautsar mulai gitu.
Tapi motivasinya beda. Udah beda motivasi, bukan karena pengen buru-buru kan. Nikmatnya baca surat ini. Mungkin kita saat baca ini juga akan tersenyum sebagaimana tersenyumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada para ulama yang bersedia menyampaikan materi kajian. Kepada jemaah sekalian, kami persilakan masih ada waktu sesi tanya jawab. Sekiranya ada yang bertanyakan. Baik, hadirin jemaah sekalian, cukup waktu yang sudah kita sama-sama menyampaikan kajian. Semoga Allah memberikan kepada kita sekalian yang berkah dan manfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri kajian pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, untuk kajian esok hari Ahad dan subuh, materi kajian kita yaitu kitab Hidayatus Salikin yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Baqi Haji Dr. Fatih Ghazali Pimpinan Pondok Pesantren Al-Karimiyah Sawangan Depok. Selanjutnya, untuk informasi kelompok amal berjumlah Rp187.000, Rp187.000. Kami sampaikan terima kasih atas amal jariah Bapak sekalian. Semoga dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala yang berkala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Allah